lupa lagi ini kutipannya dalam kitab apa, tapi masih dalam syarah kita Bulughul Maram. Ada pernyataan Imam Al-Ghazali. Qala Al-Ghazali fil Ihya'i. Imam Al-Ghazali berkomentar di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin itu buat orang Persis barangkali tidak terlalu tidak terlalu banyak yang mengkaji. Jarang aya pengawasan Persis membahas Ihya Ulumuddin. Padahal isinya adalah bagus ya, dari A sampai Z itu ada. Meskipun teman-teman kita dari kelompok Salafi mengatakan kitab Ihya Ulumuddin itu kitab yang isinya banyak hadis dhaif dan banyak hadis palsu. Pernyataan teman-teman dari Salafi ini kemudian membuat teman-teman kita dari Nahdlatul Ulama merasa keberatan, karena Ihya Ulumuddin itu bagi teman-teman kita yang NU itu seolah-olah kitab wajib. Kalau kita orang Persis bagaimana? Ya kita mah kalau apa yang disampaikannya benar, ada hujah yang bisa dipertanggungjawabkan, ya kita kutip, tidak jadi masalah. Tapi kalau yang dikutipnya menggunakan argumentasi hadis palsu, tentu tidak kita terima. Nah, Imam Al-Ghazali mengatakan ketika Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Anfal, qala Allah Ta'ala fi suratil Anfal, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, liyutahhirakum bihi. Ayat ini kalau tidak salah panjangnya adalah, dan Allah menurunkan bagi kalian dari langit ma'an, air hujan. Fungsi air hujan itu adalah liyutahhirakum bihi, supaya air hujan itu bisa mensucikan kalian. Begitu kata Allah. Kemudian Imam Al-Ghazali juga mengutip hadis riwayat Muslim, warawa Muslimun an Abi Malikin Al-Asy'ari qala. Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis yang bersumber dari sahabat Abu Malik Al-Asy'ari. Abu Malik Al-Asy'ari mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tahuru syatrul iman, bahwa bersuci itu adalah sebagian dari iman. Nah, ketika mengomentari ayat surah Al-Anfal ayat 11 dan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tersebut, kemudian Imam Al-Ghazali mengatakan, wa taharatu laha arba'u marotiba. Tidak boleh marotibi ya, meskipun menjadi mudhof ilaih, dan tidak boleh ditanwinkan ya, karena termasuk isim ghair munsharif, tidak boleh ditanwinkan. Dan ketika jar, ketika majrur, ketika mudhof ilaih itu tidak boleh di kasroh, tapi di fathah sebagai pengganti kasroh. Wa taharatu laha arba'u marotiba, bahwa bersuci itu ada 4 level katanya. Ada 4 tingkatan bersuci menurut versi Imam Al-Ghazali. Ini bukan hadis, ini bukan ayat Al-Quran, hanya pandangan Imam Al-Ghazali, seorang ulama. Kita boleh setuju, boleh juga tidak setuju. Al-Ula, level yang pertama kata Imam Al-Ghazali, bersuci itu adalah tathiru dohiri minal ahdasi wal anjasi. Tathiru dohiri, membersihkan sesuatu yang dohir, raga kita, badan kita, minal ahdasi, dari segala hadas, wal anjasi, dan dari segala najis. Anjas, anjis. Jadi tempat anjis, daripada anjis mending anjas. Jadi anjas itu jamak dari najas, artinya najis. Jadi membersihkan raga dari segala hadas dan najis. Jadi tadi kita selesai BAB, kita selesai BAK, kemudian membersihkan najis, itu taharoh. Tapi taharohnya baru level yang paling bawah. Ya, kita mau sholat, ya, suami istri sudah paciwit-ciwit lutung, kemudian mau sholat, kemudian harus mandi janabat, mau wudu, mau tayamu, mau mandi janabat,
itu levelnya baru level bersuci yang pertama menurut Imam Al-Ghazali. Apakah kita sudah sanggup melaksanakannya? Sudah. Sapopoe wudhu, sapopoe ome, sapopoe mandi junub. Nah itu bagian dari bersuci level pertama. Asaniyatu, level yang kedua, tathhirul jawarihi mina jaraimi wal asami. Tathhirul jawarihi, membersihkan anggota tubuh kita, membersihkan seluruh anggota tubuh kita, mina jaraimi, dari segala perilaku kriminal, dari segala perilaku menzolimi orang lain, wal asami, dan dari segala bentuk macam dosa. Apakah anggota tubuh kita melakukan jarimah, melakukan kriminalitas? Bisa. Seseorang membunuh, ketika membunuh yang digunakan adalah tangan, berarti tangan itu melakukan kriminalitas. Seseorang nangis-nangis mau bunuh diri gara-gara kita fitnah, gara-gara kita sebarluaskan berita bohongnya di Facebook, di Instagram, di grup WA. Siapa yang melakukan? Jari-jari. Berarti jari-jari tangan itu melakukan tindakan-tindakan kriminalitas. Nah, kata Imam Al-Ghazali, ada yang lebih tinggi levelnya dari sebatas wudhu, dari sebatas mandi, dari sebatas tayamum. Yaitu kalau kita bisa membersihkan tangan kita, mulut kita, telinga kita, mata kita, dan seluruh tubuh kita dari perbuatan-perbuatan menzolimi orang lain atau perbuatan-perbuatan dosa apapun. Contoh, sok abohong tara. Apa anggota tubuh kita yang suka berbohong? Mulut. Berarti mulut itu bukan hanya disikat gigi, bukan hanya berkumur-kumur ketika berwudu, tapi bersihkanlah dari ucapan-ucapan berbohong itu. Nah, itu kategori bersuci level 2. Sudah kita lakukan? Sudah sebagian sudah. Asali 1. Level yang ketiga, tathhirul qalbi minal ahlakil mazmumati. Bersuci itu adalah membersihkan hati dari akhlak yang tercela. Tadi dari sabang-sani penyakit ujub, sombong, hasud, dan sejenisnya. Tetangga kita beli mobil baru, kita yang jantungan. Itu menunjukkan ada sesuatu yang salah dengan hati kita. Tetangga kita jadi pejabat, kita menyebarluaskan gosip bahwa tetangga kita jadi pejabat gara-gara suap menyuap, padahal kita tidak punya bukti. Nah, itu gambaran hati kita ujub, hati kita dengki, hati kita penuh kekotoran. Ya. Jadi kalau wudu mah gampang, udah ketika bisa. Ya. Tadi bebersih dari BAB, BAK gampang, udah ketika bisa. Ya. Menjaga jari, menjaga mulut, kadang bisa, kadang tidak, tapi bisa kita rem. Mudah ketahuannya, tapi yang namanya kotoran hati susah mendeteksinya. Makanya kalau kita mampu membersihkan segala penyakit hati dari segala akhlak tercela, maka level bersucinya itu lebih tinggi, dikategorikan level 3. Jadi bukan PPKM saja level 3, bersuci juga ada level 3. Nah, ternyata ada yang lebih tinggi dari itu, kata Imam Al-Ghazali, yaitu ar-rabi'atu, level bersuci yang keempat, tathhiru sirri amma siwallahi ta'ala, membersihkan segala sesuatu selain Allah ketika dalam keadaan tidak dilihat oleh orang lain.
Ketika kita sedang sendiri, tidak ada orang lain tidak mengetahui apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan. Ternyata apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan itu bersih dari segala unsur-unsur ingin dipuji oleh orang lain, ingin diperdengarkan oleh orang lain. Ketika kita sendirian, kita benar-benar bisa ikhlas dalam berbuat baik dan kebaikan. Itulah bersuci level yang paling tinggi. Bisakah kita melakukannya? Insya Allah harus bisa. Bisa? Kudu bisa. Pasti bisa. Sauna teorina. Ini orang mau OTW. Nah pertanyaannya, kenapa dalam kitab Bulughul Maram, dalam buku Bulughul Maram itu diawali dengan kitabut thaharah? Kenapa Bulughul Maram itu tidak diawali dengan kitabus shalah? Kenapa tidak diawali dengan kitabul jami', tapi diawali dengan kitabut thaharah? Munasabatul bad'i bit thaharati huwa annal ahaditsa sabitata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi bayani sya'airil islami budiat bis salati summa bis zakati summa bis saumi summa bil haji. Jadi munasabah dimulainya kitab Bulughul Maram dengan pembahasan bit thaharah, kitab at-thaharah adalah annal ahaditsa sabitata, bahwa hadis-hadis yang bisa dipastikan kebenarannya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi bayani sya'airil Islam, yang menjelaskan syiar-syiar Islam itu budiat bis salati. Hadis-hadis itu selalu dimulai dengan salat. Summa bis zakat, kemudian zakat. Summa bis saum, kemudian hadis-hadis tentang saum. Summa bil haji, kemudian hadis-hadis tentang haji. Wa kama jaa fil hadisi rawahul Imamu Ahmadu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala miftahus sholati at-tahur. Demikian juga sebagaimana ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, miftahus sholati at-tahur. Miftahus sholati at-tahur. Kuncinya sholat itu adalah bersih. Jadi kia maksudnya, hadis-hadis yang disampaikan oleh Nabi itu dimulai dari hadis-hadis tentang sholat, kemudian tentang zakat, kemudian tentang saum, kemudian tentang haji. Nah di hadis lain Nabi mengatakan miftahus sholati at-tahur, kuncinya sholat itu adalah bersih. Kita tidak bisa mungkin masuk ke dalam rumah kalau rumahnya terkunci, maka harus membuka dulu kunci itu. Kita tidak mungkin membahas sholat kalau kuncinya sholat tidak kita kuasai. Makanya kitab ini dan kitab fikih pada umumnya selalu diawali dengan kitabut thaharah. Ya. Upami bade lebat ka bumi, kadah menguasai heula kuncina. Upami bade lebat kana hadis-hadis ngeunaan salat, berarti kuncina nyaeta bersuci. Itulah sebabnya kitab-kitab fikih selalu dimulai dengan kitabut thaharah. Itu munasabahnya, kesesuaian kitabut thaharah menjadi bab awal atau permulaan dari buku Bulughul Maram. Fasara munasabu huwa al-bad'u bit taharati li anna taharata minal hadathi wal khabasi min surutis salat. Maksudnya lebih ta eta bab bersuci. Wah, sahalaman setengah jam, Bu.
Itu baru muqaddimah, baru prolognya.